Aku
Jelas ini. Back pathing.
Cek cek, suara saya kedengeran? Cek, suara saya masih kecil? Kayaknya ada yang mic-nya nyala selain saya juga ya. Rian biasanya tahu siapa yang mic-nya nyala. Oh kan. Oke, siapa aja udah hadir? Ajeng ada Ajeng, Rian, Faik, Sri, Abdul Hanif, Nisa, Mas Faruqi, ada lagi? Abdul Hanif ini masih nyala ini apa namanya? Mic-nya. Ya. Oke, sudah bisa dimulai belum? Huzar Ali ada? Oke. Yang nggak muncul di sini berarti lewat teks ya. Kayak Sekar, Sekar cuma bisa baca teks ya. Kita mulai aja ya. Gimana teman-teman? Ini yang siap Mas Faruqi doang ini. Yang lain gimana? Oke, dimulai ya. Siaran ulang. Baiklah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Pertama mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Karena ini pertama kali ketemu setelah bulan Ramadan ya. Siapa tahu saya banyak salah. Misalnya ngasih tugasnya salah, ngasih materinya salah, atau koreksiannya salah. Jadi mohon dimaafkan. Untuk malam ini suara saya kedengaran? Untuk malam ini seperti kayak pertemuan TOB lalu, saya sempat bilang kalau materinya adalah, ada yang tahu? Materinya sedikit ulangan, yaitu tentang personal statement. Personal statement itu sebenarnya mirip kalau saya lihat dengan motivation letter.
saja ya biasanya kalau personal statement itu menekankan ke maksud dari yang kita mau, tapi sebenarnya mirip aja kan. Sebelum maksudnya juga ada motivasinya dari apa kita mau. Jadi personal statement dan motivation letter ini menurut saya kurang lebih itu sama. Terus saya sudah pernah menjelaskan sebelumnya kalau personal statement itu dalam motivation letter itu ada bahan-bahan baku atau komponen-komponen yang saya sarankan ada di dalamnya ketika menulis. Jadi kan kalau menulis itu kan kita punya bahan ya. Dari bahan itu kita jadikan sebuah struktur penulisan, dari struktur penulisan itu barulah mengalir kata-kata kita. Nah, bahan-bahan dari personal statement itu menurut saya adalah salah satu yang saya dapat ya ini adalah ideal. Ideal itu yang kemarin sempat disebut adalah identity, dream, enterprise, achievement, and learning. Untuk ideal ini sendiri, mungkin udah pada download ini. Tadi di atas saya post PowerPoint-nya. Udah pada bisa download. Ya bisa sambil dibaca ya. Bisa langsung sampai habis juga langsung ngerti sendiri. Ideal itu. Oke, kita mulai yang pertama. Ideal itu apa sih? Ideal itu kita mulai dengan yang namanya identity. Identity itu apa? Identitas. Identitas itu apa? Identitas itu apa? Ayo. Ini jawab. Kalau nonton film apa biasanya yang superhero yang sudah menyebutkan identitas. Jadi pertama itu kita tentang identity statement. Itu kita ngebuat sedikit seperti opening, introduction tentang diri kita. Introduction tentang diri kita itu cek. Maaf tadi ke interrupt sebentar. Suara saya udah balik. Identity itu menjelaskan tentang beberapa hal. Itu dari seperti pembukaan dalam motivation letter menjelaskan tentang siapa kamu, siapa diri kamu, bagaimana kamu menjelaskan diri dan bagaimana kamu dikenal sama orang. Misalnya kamu menceritakan seperti yang saya sebutkan dulu udah pernah menceritakan diri kamu sebagai seorang misalnya dokter, itu orang yang sangat menghargai profesionalnya, atau menceritakan diri kamu sebagai seorang nasionalis, itu misalnya orang yang sangat menghargai dirinya sebagai ideologinya. Lalu bagaimana kamu mengenal diri kamu dan kamu mau dikenal, tadi dua, jadi bagaimana pandangan kita juga pada orang lain. Kadang-kadang kalau kita punya tempat yang pendek, yang hanya space yang kecil itu bakal terlihat. Yang kita sebutkan kan nggak mungkin semuanya, ya sedikit itulah yang bakal terlihat prioritas kita apa. Dan bagaimana kamu di antara orang lain gitu. Kita harus menjelaskan juga, apalagi misalnya kita mengajukan motivation letter ini dalam hal mengajukan sesuatu atau personal statement ini untuk nge-apply ke job atau uni atau segala macam. Apa daya tawar ya, aku bisa bilang tawar, value, harga, atau bedanya kamu dengan yang lain. Tidak perlu ekstrim bedanya, tapi sebenarnya khasnya seperti apa kamu itu dengan orang yang pada umumnya. Lalu bagaimana tentang filosofi, visi, value, cara hidup yang kamu tekuni. Karena di identity statement yang pertama ini kamu sudah bisa menjelaskan tentang saya orang sangat menjunjung tinggi yang namanya kebersamaan misalnya, atau saya memiliki pandangan yang penting adalah bermanfaat sebagai manusia. Itu misalnya. Itu bisa kamu jelaskan di awal di identity kamu. Jadi komponen di identity statement itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah identity statement, kalau kalian sempat ada yang mengikuti berita terkini tentang Melania Trump ngikutin ngejiplak pidatonya dari Michelle Obama. Ada yang ngikutin beritanya? Ya kan, kalau kamu ikutin tuh, Rian hebat, suka baca berita, harus gitu. Nah, dari situ kamu kelihatan apa moto hidup mereka dia, kan kelihatan tuh. Sama seperti yang disampaikan gitu. Melania Trump menyampaikan tentang baca di Jawa Pos, nggak di internet ya. Jawa Pos juga ada platform internet mungkin ya. Michelle Obama di situ nyampein sama dikutip lagi sama Melania Trump di copy katanya si plagiat, menyampaikan bahwa dalam pidatonya pembukaannya adalah dia sama Barack Obama memiliki value hidup yang sama, yaitu bahwa kita punya mimpi, kita harus kejar mimpi itu gitu.
Itu misalnya itu sebagai pembukaan pidato, menunjukkan bahwa Michelle Obama pengen menunjukkan ke orang-orang bahwa dia dan si Obama itu ya gaya hidupnya itu, pola pikir hidupnya. Itu salah satu dari contoh identity statement. Lalu yang berikutnya setelah identity apa? Dream. Dan ini dreamnya dream statement gitu. Kita harus menyebutkan dream kita itu apa. Dream statement itu kita harus mengungkapkan mimpi kita dari yang paling besar, kita harus sebutin, dan yang terlalu kecil-kecil aja, yang gede juga. Dan dream itu bisa banyak, gak cuma satu, tapi jangan juga kebanyakan. Nanti juga orang lihat, oh nggak konsisten nih, ngejar semuanya, nggak realistis. Lalu bisa dreams itu harus dibagi dalam beberapa hal. Ada dreams untuk karir, misalnya dreams kita itu saya pengen kerja di perusahaan bla bla bla, pengen menjadi seorang expert bla bla bla. Untuk lifestyle, saya pengen menjadi seorang misalnya ayah untuk beberapa orang anak, misalnya kayak gitu, atau saya pengen menjadi orang yang work-life balance, itu untuk lifestyle. Lalu untuk keluarga juga bisa dreamnya, dan untuk negara itu harus penting, karena di situ kamu kelihatan, oh ternyata kamu nggak cuma individualis, kamu ada pemikiran. Dream untuk negara kamu apa? Saya pengen negara saya bla bla bla, atau saya mau negara saya bla bla bla. Karena dream itu menunjukkan wajah seseorang, makanya penting untuk hati-hati dalam memilih mimpi juga gitu. Kalau ternyata kita ngelis mimpi kita ternyata terlihat sangat personal sekali, berarti bisa menjadi bahan koreksi untuk kita sendiri gitu, bahan renungan. Lalu tadi saya sebutkan dream itu harus achievable tapi tetap big. Jadi jangan sampai ngerasa dream itu takut ntar dikira nggak achievable, jadi kita kecil-kecil aja. Padahal ya nggak juga. Itu kan dilihatnya nanti dari rencana. Ini yang berikutnya kan. Kita bisa dream big, tapi bakal kelihatan itu nggak realistis adalah ketika kita nggak ada tahapan strateginya. Strateginya biasanya dibikin mini dreams, dream tahapan, atau kita punya visi misalnya itu dream bignya, lalu kita punya misi, tahapan untuk sana, step tangga-tangga ke sana, dan pikiran kita harus ada strateginya. Disitulah yang membedakan nanti antara mana dream, mana fantasi. Karena dream tanpa rencana, tanpa usaha ke situ, itu namanya hanya fantasi. Gitu. Saya pengen punya rumah gede, gimana cara melakukan nggak tahu, nah itu fantasi namanya. Gitu. Nangkap Pokemon itu boleh memakai fantasi, bahkan harus memakai usaha itu ya, berencana. Lalu kita step disebut dreamnya tentang lebih utama dream itu tentang what you applied for. Mbak Vivi selamat datang, tapi kayaknya masih nyala ya. Oke. State what the dream about what you applied for. Misalnya apa? Maksudnya kita nge-apply nih buat uni, kita state dream kita macam-macam tapi nggak ada relasinya nanti ke masuk ke universitas tersebut gitu. Misalnya kita pengen masuk ke universitas khusus penjahit gitu misalnya, tapi dari dream kita baik yang gede sampai yang kecil itu nggak ada hubungannya sama kasus jahit menjahit. Lalu buat apa kita ngasih motivation letter, personal statement ke situ? Itu yang penting dalam dream. Lalu setelah dream itu ada yang namanya enterprise. Kita ulang lagi, enterprise apa itu enterprise? Ada yang ingat? Ada yang ingat enterprise apa? Ayo. Ada yang ingat? Enterprise adalah usaha-usaha yang kamu lakukan untuk mencapai mimpi itu. Ini juga menjadi bahan dalam personal statement. Misalnya, saya sudah ikut les lomba. Mungkin kan disebutkan kalau kalian ingat kalian nulis motivation letter kan, saya sudah menamatkan kuliah di bla bla bla. Itu kan salah satu dari apa yang kamu lakukan. Saya mengambil kuliah jurusan ini, saya mengambil usaha jurusan ini, saya kerja di tempat ini. Itu dari yang dulu hingga yang kekinian. Di situ kita bisa lihat konsistensi kita sendiri. Oh ternyata memang dari langkah-langkah yang saya lakukan dari dalam sekarang itu menuju dream saya. Nah, kita sebutkan, orang jadi ngeliat, oke, ini orang ternyata memang konsisten, jadi omongannya bisa dipercaya. Dan yang penting dalam enterprise itu adalah menjelaskan moment of truth. Moment of truth itu apa? Itu adalah momen-momen atau langkah-langkah menentukan dalam hidup kamu untuk menuju mimpi kamu. Itu yang mungkin kamu di saat itu kamu sacrifice itu kamu mengorbankan sesuatu di situ. Nggak berarti bukan karena ngambil langkah itu karena ada pilihan atau karena itu langkah jelas ya, tapi ada yang menentukan itu kamu sacrifice sesuatu. Misalnya kamu milih kerja, kalau kamu misalnya kamu buat orang bisnis misalnya kan
biasanya moment of truth-nya adalah ketika dia meninggalkan bukan gitu kan orang kan ini orang komit seperti ini gitu. Bukan selalu berarti momen of truth hasilnya bagus atau enggak, bukan ngotot putus gimana putus-putusnya. Masih nginging? Cek masih nginging? Udah. Cek, udah jelas? Cek. Oke, berarti tadi dari mana? Enterprise ya? Tadi dari Enterprise, mulai ngingingnya. Iya, oke. Enterprise, wine Enterprise, Batman. Oke, lalu Enterprise tadi adalah usaha-usaha yang kamu lakukan untuk mencapai mimpi itu. Misalnya ikut les ini itu, lomba ini itu dari dulu, kamu kerja di sini, kamu kerja di situ, kamu memilih kuliah ini, kuliah itu bisa kamu masukkan ke dalam Enterprise. Usaha-usaha kamu untuk mencapai langkah kamu, itu dari yang dulu hingga yang terkini. Di situ kamu ketika kamu list, kamu bisa melihat sendiri, itu bahan refleksi. Oh iya, ternyata kita konsisten mengarah ke mimpi kita, gitu, nggak ganti-ganti misalnya, kayak gitu. Dan di situ juga orang bakal ngelihat konsistensi kita gitu. Ketika nanti Unifnya ngelihat, oke, ini anak memang dia reliable karena dia memang dari dulu mengarah jalannya, misalnya walaupun ada belok kanan belok kiri, tetap secara garis besar mengarah ke satu mimpi itu. Dan itu selain itu salah satu hal penting yang dijelaskan dalam Enterprise adalah moment of truth. Itu ialah langkah-langkah menentukan, momen-momen menentukan dalam mimpi kita, dalam hidup kita, yang untuk menuju mimpi kita yang mungkin sacrifice something, mengorbankan sesuatu. Misalnya tadi saya jelaskan adalah ketika orang yang mimpinya menjadi pengusaha, seringnya adalah moment of truth-nya adalah ketika dia meninggalkan kantornya yang lama, dia kerja biasa as a officer, dia tinggalin itu untuk menjadi take risk, untuk menjadi entrepreneur. Itu biasanya moment of truth itu. Belum tentu selalu sukses moment of truth, tapi moment of truth itu menentukan jalan yang berbeda yang menuju ke mimpi kamu. Itu seperti itu. Contoh lainnya adalah misalnya orang yang akhirnya saya mau kuliah dulu, atau saya tidak kawin dulu, atau saya pindah kerja, dan lain itu. Tadi saya contoh-contoh umumnya. Lalu setelah Enterprise itu sempat juga disebutkan apa? Ideal. A-nya apa? A-nya achievement. Achievement atau pencapaian. Nah, buat achievement dan pencapaian ini sedikit menceritakan tentang pencapaian terukur yang kamu ada, yang pernah kamu dapatkan menurut kamu, yang adalah kesuksesan kecil menuju dream kamu, atau enggak ini adalah pencapaian mini dream kamu. Tadi kan saya bilang kita punya dream gede dibagi menjadi dream kecil, itu
Itu bisa berdasarkan tahapan waktu, mostly biasanya waktu ya. Bisa berdasarkan tahapan waktu ataupun langkah-langkah yang memang tahapan menuju situ. Seperti itu. Nah, pencapaian dream kecil ini bisa kamu tulis di achievement. Misalnya kamu dari besar mimpinya saya pengen juara World Cup Piala Dunia gitu kan. Terus kamu bikin misalnya mini-mini dreamnya saya juara SSB tingkat kelurahan, saya juara SSB tingkat kecamatan. Saya kayak gitu. Dan ketika kamu sudah benar-benar menjuarai itu menjadi achievement kamu. Oh, saya sudah juara di sini, saya sudah jadi dosen. Itu menuju situ. Itu achievement saya. Atau misalnya saya pengen menjadi dosen terbaik di suatu universitas. Achievement kamu pasti saya sudah publikasi ini, sudah publikasi itu achievement kamu. Seperti itu achievement yang kamu tulis dan itu terukur. Itu. Dan ada banyak achievement itu contohnya kan, tapi kadang-kadang kita nulis kalau di biodata kesuksesannya apa ya? Kita juara lomba memasak, padahal nggak related gitu kan sama misalnya tujuan kita bukan ke arah situ. Ya itu hal yang bisa disebut achievement tapi nggak related, jadi tidak terlalu perlu ditulis seperti itu. Karena banyak kesuksesan lain di bidang lain kan, tapi kita lebih baik fokus karena punya halaman terbatas. Lalu kita juga harus ingat hati-hati biasanya achievement tertukar dengan namanya enterprise atau usaha. Kita nulis achievement apa usaha ya? Saya merasa saya kerja di Pertamina itu sebagai achievement. Padahal misalnya itu sebenarnya lebih ke enterprise ya, kerja Pertamina untuk misalnya yang menjadi menteri SDM misalnya seperti itu misalnya. Saya kerja Pertamina untuk itu. Ya, tapi kerja di Pertamina itu memutuskan untuk masuk Pertamina itu ya enterprise. Ketika itu menerima achievement harus dilihat emang ada tahapan apa. Ketika misalnya akhirnya disebut saya berhasil menjadi manajer terbaik di divisi saya ketika saya kerja di Pertamina. Nah itu bisa jadi achievement. Nggak selalu achievement itu enterprise itu achievement gitu, tapi achievement itu biasanya adalah buah-buah dari enterprise. Tadi saya bilang saya memilih untuk kerja di sini, kerja di situ kamu ada prestasi-prestasi, ada pencapaian-pencapaian, nah itu jadi achievementnya. Saya memilih untuk sekolah di sini, di sekolah itu aja, masuk sekolah itu mungkin belum jadi achievement, tapi ketika di sekolah itu kamu berhasil misalnya menyelesaikan studi kamu, nah itu jadi achievement. Seperti itu. Misalnya tadi saya juga tuliskan adalah ikut les bahasa Jerman, itu kan sebagai enterprise saya ikut les bahasa Jerman ketika saya menjadi misalnya profesor ahli bahasa Jerman gitu. Tapi achievementnya adalah ketika saya menjadi siswa terbaik misalnya di situ, atau menyelesaikan biasanya minimal kayak gitu. Itu enterprise, itu achievement maaf. Dan yang terakhir setelah achievement ini yang cukup penting dan orang kita kadang lupa, tapi padahal ini sebenarnya intinya dari personal statement. Setelah kita menjelaskan panjang lebar untuk apa sih, kan pasti kan kita merelatedkan ke tujuan kita, ke siapa kita apply personal statement itu. Oh udah ke enter. Yang terakhir adalah learning. Yang di atas ya, penting. Learning itu apa? Itu biasanya terbagi dua. Pertama, pelajaran apa yang telah kamu dapatkan atau sudah kamu miliki atau sudah kamu kuasai untuk menelusuri dream kamu itu, untuk terus jalan menuju dream kamu itu. Biasanya pelajaran itu adalah buah dari enterprise. Misalnya saya udah usaha ke sini, saya kerja ini, saya kuliah ini. Di situ saya belajar apa sih poin-poin yang menurut kamu penting. Misalnya contohnya itu, tapi kadang-kadang pelajaran ini bisa jadi sebuah achievement. Tapi sebenarnya ini sebuah achievement. Saya sudah belajar sesuatu kan itu sebuah achievement. Walaupun mungkin ini tanpa pengakuan, saya nggak juara kelas, saya nggak juara tingkat kecamatan, saya nggak juara menjadi manajer terbaik, tapi ada pelajaran saya dapat, oke, saya bisa kontrol manajerial orang misalnya, atau saya sudah memahami bagaimana gajah bisa berubah menjadi monyet, misalnya seperti itu. Itu adalah pelajaran, walaupun mungkin kamu ada pengakuan di situ, tapi kamu tahu, oh itu adalah poin-poin penting yang untuk menuju mimpi kamu. Itu kamu tulis, sehingga kamu tahu, oh ini kapasitas kamu gitu. Kamu sudah punya skill, kalau kita bilang biasanya itu ya, kita punya skill di situ, learning, apa yang sudah kamu pelajari. Dan ini menunjukkan kapasitas sekarang, ini menunjukkan daya tawar kita sekarang, posisi kita sekarang. Contohnya lagi adalah misalnya saya sudah memahami, ini buat saya sudah memahami tata pemerintahan dan tata kerja pemerintah kota ketika saya kerja 2 tahun di Pemkot. Itu menurut saya adalah learning gitu. Apakah itu achievement? Ya itu debatable gitu kan. Ketika nggak ada pengakuan dari situ mungkin saya nggak terlalu bisa bilang itu achievement. Tapi sedikit saya merasa saya sudah belajar itu, dan itu penting dalam misalnya tujuan saya. Misalnya saya mau menjadi perencana, urban planner yang baik gitu. Lalu yang kedua adalah pelajaran apa yang kamu butuhkan lagi yang belum kamu tahu untuk menelusuri dream kamu. Nah ini juga penting untuk diidentifikasi agar kita bisa menunjukkan apa yang mau kamu tempuh. Apa maksudnya penting? Mbak Vivi, mic-nya, mohon maaf. Oke, terima kasih. Pelajaran apa yang kamu butuhkan untuk menelusuri dream kamu? Kenapa penting untuk diidentifikasi? Karena ini yang bakal menunjukkan apa yang mau kamu tempuh gitu. Kan pasti kamu nge-apply sesuatu
aktivitas untuk belajar sesuatu. Nah ini harus terstate ini di learning ini ya, untuk apa yang kamu mau pelajari lagi untuk mencapai dream kamu. Ketika kamu bisa dengan jelas bilang kalau saya mimpi pengen menjadi perancang pesawat terbaik, untuk merancang pesawat terbaik itu saya sudah belajar bagaimana cara untuk merancangnya, tapi saya tidak belajar bagaimana cara untuk merakitnya. Dan untuk merakitnya itu saya hanya bisa dapatkan di RWTH Aachen misalnya, sehingga saya belajar di RWTH Aachen untuk mendapatkan itu, memenuhi learning itu yang pengen saya pelajari. Nah itu kan jadi poin di personal statement kamu. Akhirnya kamu nulis panjang, kamu sudah menjelaskan di awal, learning awal, achievement kapasitas kamu. Berikutnya apa yang mau kamu dapat lagi, nah itu kamu apply ke situ kan. Nah itu dia, kamu tulis di learning yang terakhir, tunjukkan apa yang mau kamu pelajari dan pastikan kalau itu akan kamu dapat. Jadi memang ini adalah expression of interest kita nanti di learning itu, karena memang tujuan kita kan belajar. Jadi di point learning apa yang mau kamu pelajari inilah kamu setelah tadi penjelasan panjang lebar tentang diri kamu kick di situ intinya, kamu kasih orang sehingga yang baca dari tadi udah tahu gimana kamu orangnya, kapasitas kamu, kurang lebih kamu seperti apa, kualitas kamu, terus dia bisa lihat oke, ternyata kamu belajar itu, kenapa dia nge-apply, dia tahu maksud dan tujuan kamu, akhirnya yang baca itu oke, berarti is the man, ini orang yang kita mau, gitu misalnya, seperti itu. Itu kan saya sebutkan ya contohnya tadi kereta pesawat, ini Habibie ya, kereta pesawat itu. Mungkin itu untuk yang ideal, konsep ideal. Mungkin buat beberapa closingnya aja. Cepet ya, kenapa cepet? Karena ada materi lain hari ini. Karena ini materi ulangan sebenarnya kan. Untuk closing, apa yang saya sampaikan di atas adalah bahan baku. Bahan baku itu apa? Itu material yang banyak sedikitnya bisa disesuaikan sesuai dengan selera. Tapi meaningnya insya Allah udah cukup lengkap di situ. Dan kalau kita ramainya pas itu bisa kena. Bisa ditambahkan beberapa kisah hidup kalian yang menyentuh, misalnya kan ada orang yang suka menceritakan tentang, misalnya tadi elaborate moment of truth-nya lebih jauh gitu kan, dia cerita bagaimana misalnya di kecil dia susah, misalnya sekolahnya dia susah ke sekolah segala macam, tapi dia bisa karena ditolong oleh seseorang yang background ini, tapi bla bla bla. Nah kamu jelaskan itu sebagai motivasi hidup kamu, itu bisa aja gitu kan, kamu masukkan lagi gitu, bisa aja kamu elaborate, tapi yang penting harus proporsional gitu, related dan proporsional, jangan jadi malah kebanyakan curhat. Kalau dilihat-lihat untuk orang-orang Jerman memang agak kurang yang kayak gitunya. Tapi kalau kita lihat di Amerika dan segala macam itu ternyata mereka suka juga gitu menjelaskan hal-hal yang membuat mereka kepikiran filosofi itu apa. Itu keren. Gak masalah buat dimasukin. Lalu buat alur yang menarik. Jadi ini bahan baku kan ada poin-poin, jangan ditulis dream saya apa, learning saya apa, achievement saya apa, jangan ditulis seperti itu kan, mau dibuat dalam satu draft kan, dibuat mengalir dalam bentuk paragraf yang enak. Ini suara saya putus-putus lagi kan? Nggak mas, oke untung. Lalu bisa juga disesuaikan dengan topik yang diminta. Misalnya kayak saya waktu di AD disuruh juga nulis tentang, atau misalnya PDP ya, kesuksesan besar dalam hidup kamu. Kan itu motivation letter bertema. Itu bisa kamu relatein gitu kan. Kamu tunjukin aja, tekanin dalam achievement. Achievement itu kan bisa disebut sebagai kesuksesan terbesar dalam hidup kamu kan, achievementnya di situ. Atau topik lainnya misalnya peran kamu untuk Indonesia, ya, kamu bisa tulis di situ kan sebagai enterprise kamu yang kamu lakukan untuk tadi. Kan tadi dream itu harus ada personal, harus ada national. Begitu juga ntar konsisten ke enterprise-nya, personalnya apa, kamu enterprise-nya, nasional apa enterprise-nya. Begitu juga dengan achievement-nya, personalnya apa, nasional apa. Nanti kelihatan ketika misalnya dream kamu tulis nasional dream-nya banyak, tapi enterprise sama achievement-nya nggak ada yang sebenarnya mengarah ke situ. Terlihat konsistensi kita mungkin agak lemah di situ, atau jangan-jangan kita terlalu banyak bluffing atau menjual diri. Lalu misalnya di uni itu, masuk uni itu sendiri merupakan, atau misalnya kuliah itu sendiri merupakan salah satu dream kamu, ya kamu sebut aja, kamu state kalau kamu benar-benar desire buat masuk ke situ dan kenapa gitu. Tapi ya jangan gombal, kelihatan mana orang yang benar-benar ingin, mana yang kayak cuman lip service ya. Jadi follow your dream, follow your passion, tuliskan, dan ya, tadi nge-state makanya sebetulnya dream statement. Mungkin sekian closing dari saya. Untuk agenda malam hari ini, mohon maaf kalau saya belum ngabarin ya. Hari ini kan saya kemarin tadi udah nge-review tentang proposal research kader dan segala macam. Saya baca, saya lihat, dan kebetulan hari ini temanya sudah berulang, jadi kayak saya rasa tidak perlu panjang-panjang. Jadi saya ada ide dan saya sudah minta kedua orang teman kita untuk menjelaskan salah satu PR proposal research mereka. Dua orang ini menurut saya salah satu yang cukup komprehensif ya dalam penulisannya. Ini menurut pandangan saya.
cukup komprehensif dan cukup baik, dan saya minta mereka untuk menjelaskan sedikit cerita buat berbagi aja ke teman-teman apa yang sudah mereka tulis, apa yang mereka rencanakan dalam proposal research mereka. Mungkin akan ada 2 orang. Pertama ada Mbak Ruli. Mbak Ruli hadir di sini. Mbak Ruli. Oke, ada. Yang berikutnya ada Mbak Vivi. Mbak Vivi juga hadir. Mbak Vivi, hadir. Oke. Mungkin sebelumnya Mbak Ruli dan Mbak Vivi siap-siap ya. Mereka bakal menceritakan sedikit tentang proposal research mereka. Teman-teman yang menyimak juga bisa tanya jawab, bisa sebagai percontohan juga. Dan tapi teman-teman masing-masing juga sudah dapat feedback dan masukan juga dari saya. Tapi sebelumnya untuk materi ideal tadi sebenarnya sudah dapat dibahas sebelumnya juga. Mungkin pertanyaannya bakal berulang. Ada yang mau ditanya? Silahkan. Maksimal 2, itu maksimal banget 2. Kalau bisa bikin dalam 1 itu keren. Maksimal banget 2 sih menurut saya. Karena kita kayak baca 2 kali balik halaman tuh udah males sekali ya pasti orang. Makin pendek itu makin baik, tapi saya akui sulit menulis personal statement itu pendek. Tapi waktu itu akhirnya saya tulis 2 halaman, saya bawa ke guru bahasa Inggris saya, di revise sama dia, bisa dicari yang efektif kalimat-kalimatnya. Jadi hanya 1 halaman. Itu buat yang waktu itu buat saya ke DAD ya. Lebih baik dalam bentuk tulisan. Mas Rianto tolong ditulis jawabannya ya. Lebih baik dalam bentuk tulisan. Kenapa? Karena itu lebih apa ya? Tadi saya sebut tadi di awal, jangan tersegmentasi. Walaupun ya beda sama proposal research. Proposal research kan kita bakal bolak-balik ya bacanya, atas bawah, nggak perlu arrow. Kadang-kadang lihat lagi, oh tadi pertanyaannya apa gitu kan, kita pengen spot-spotnya jelas gitu kan, walaupun ada bagian yang jelasin kayak tekstual. Tapi proposal research butuh benar-benar segmentasinya jelas. Tapi di sini biasanya orang baca sekali, tapi pengen dari baca sekali itu dapat alurnya, dapat ceritanya, dan cukup gitu, nggak balik-balik lagi ke atas. Oh iya, ini tadi apa sih moto hidupnya? Nggak seperti itu. Oke, lebih baik tulisan putus-putus lagi ya. Secara tertulis dibanding bagan, karena berbeda dengan proposal research, personal statement lebih dilihat dari suatu cerita, walaupun berisikan konten. Itu. Terus untuk panjangnya sekitar 2 halaman max. Kalau bisa 1 aja. Kalau bisa 1 itu better. Masih putus-putus. Ada lagi pertanyaan? Masih putus-putus suara saya. Sudah jelas ya. Kalau mau ada yang bertanya silahkan. Mungkin kalau nggak ada yang bertanya sampai jam 8 kita lanjut ke berikutnya. Oke, silakan Sekar. Oh yang nanya boleh pakai mic ya. Saya bosan mendengar suara saya sendiri. Silakan Sekar. Pakai mic nggak apa-apa.
Aduh, Pak Sekar ya lewat ini ya, lewat HP ya. Iya nggak apa-apa, silakan. Habis Sekar ada yang mau nanya? Oke, habis Sekar Ruli. Sekarang lagi nulis pertanyaannya tuh. Sepertinya ada 15 pertanyaan, panjang sekali. Habis Ruli ada yang mau nanya? Beberapa perusahaan saya baca ada yang membangun kegiatan lain yang nggak berkorelasi. Nah, apa itu boleh? Seperti boleh, itu boleh. Kalau bilang penting, kalau benar-benar tidak berkorelasi, ya jangan. Tapi bisa hal yang nggak gamblang berkorelasi, tapi memberi insight. Ya, seperti saya bilang tadi, kalau nggak maaf, kali ketik sekarang nggak bisa dengar. Seperti, nah, kalau bilang boleh itu boleh, kalau bilang penting, kalau benar-benar tidak ada korelasi ya jangan. Tapi bisa hal yang nggak gamblang berkorelasi tapi memberikan saya komen besar. Karena ada banyak yang ceritain kisah penting hidupnya yang buat dia mau jadi sesuatu. Kadang nggak related langsung, tapi dia pasti jelasin. Impact ke hidupnya dari kisah itu. Oh, kalau yang semacam pengalaman organisasi kan itu menjelaskan skill dia. Skill itu bisa jadi bahan di yang learning tadi. Dan skill-skill umum itu bermanfaat. Bisa menunjukkan kemampuan leadership, or kalau organisasi juga menunjukkan gimana kamu peka kepada sekitar dan mau kontribusi. Jadi itu hal umum yang positif. Asal nggak kepanjangan aja jelasinnya. Oke. Ruli, silahkan pertanyaannya. Habis Ruli masih ada tadi? Nggak ada lagi ya? Kalau gitu nanti habis Ruli langsung dilanjut sama presentasi dari Ruli ya. Esai mas, esai itu berupa personal statement kita yang disaikan atau bukan? Esai LPDP dulu saya ada 2, peran untuk Indonesia dan kesuksesan terbesar. Itu udah kayak
motivation letter yang menganut yang konten ideal di dalamnya ada, lalu dibagi dua menurut saya. Walaupun saat itu saya belum dapat, oh ini konsep ideal ya, tapi isinya kan kurang lebih sama. Jadi seperti saya bilang, itu bisa bertema, tadi itu bisa personal statement, itu kan di SI kan iya atau bukan, itu iya jawabannya. Dan itu saya dapat dua, itu kayak dibagi dua aja. Satu lebih ditekaninnya ke arah tadi saya bilang, ke arah kan peran saya untuk Indonesia, enterprise saya apa, dream saya untuk nasional apa, enterprise saya untuk nasional apa. Itu kan achievement saya untuk nasional, achievement belakangan. Achievement yang kedua, kesuksesan terbesar hidup saya, itulah lebih ke achievement yang berikutnya. Itu jadi kayak ya kurang lebih masing-masing menjelaskan sih. Dan itu dua-duanya udah seperti motivation letter dibagi dua. Jadi ketika nulis itu saya ya karena secara jujur tidak terlalu mengalami banyak kesulitan, kecuali memilih kata-kata yang baik, efektif, dan tepat. Karena memang tidak jago nulis. Gimana, Ruli? Oke. Kalau gitu, kita akan mendengarkan paparan dari Ruli. Waktu dan tempat dipersilakan. Mungkin sekitar 10 menit. 15 juga boleh. Pakai mic ya? Udah terdengar, Mas? Saya kedengeran. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Ruli, dan saya mau menceritakan sedikit tentang research proposal ya. Ya mungkin ini berbagi aja sama teman-teman bagaimana tentang research proposal saya. Dalam menentukan tema atau judul yang pertama, saya biasanya nggak langsung nyari berita yang kekinian atau masalah-masalah yang kekinian, tapi saya lebih ke mencari hal-hal yang memang saya sukai. Di research proposal yang saya buat, kebetulan saya memang suka anak kecil dan emang suka anak-anak, dan kebetulan bidang saya adalah mengajar, yaitu mengajar bahasa Inggris. Dan karena saya suka anak-anak, baru kemudian saya mengambil tema tentang pendidikan anak-anak. Nah, dari situlah baru mulai mencari-cari masalah yang memang bisa diselesaikan dengan tema yang saya sukai itu, dengan tema yang saya pilih. Baru setelah itu tidak langsung juga membuat proposalnya, tapi searching dulu tentang hal-hal yang berkaitan dengan tema yang akan saya angkat. Seperti teori-teorinya apakah mudah didapat atau tidak, terus juga tentang previous research-nya, previous study maksud saya, apakah itu juga sudah dilakukan banyak orang atau tidak. Nah, jika udah ditemui ternyata memang teorinya gampang dicari, terus previous research-nya juga banyak, baru kemudian saya memutuskan untuk mengambil tema itu. Nah, setelah itu barulah mulai membuat si proposal research-nya itu. Sudah, Mas? Itu aja atau bisa ini menjelaskan kamu proposal itu apa gitu?
Oh, tentang Saya proposal yang ya jelasin proposalnya. Kan bagus di penulisannya gitu. oh iya, Lagi baca. proposal saya itu Tentang apa, berjudul ya, strukturnya apa dan itu seperti itu. Bacain oh, aja apa. oh ya. Proposal saya berjudul Improving Young Learner Language Skill through Total Physical Response Technique Used in Teaching and Learning. Jadi proposalnya itu tentang teknik pembelajaran total physical response yang digunakan untuk bisa mengasah atau meningkatkan lagi kreativitas anak-anak dalam pembelajaran bahasa, terutama bahasa Inggris. Di sini yang saya ambil. Yang pertama itu ada background. Di backgroundnya sendiri, saya memasukkan bahwa pentingnya bahasa dan bahasa yang baik. Maksudnya bahasa itu wajib dipelajari ketika masih anak-anak. Jadi di situ saya ngambil backgroundnya, pentingnya bahasa dan bahasa yang harus dipelajari, baiknya dipelajari itu dari anak-anak. Kenapa? Karena pada masa anak-anak itu otak anak-anak itu masih bisa menangkap banyak hal. Jadi kenapa bahasa wajib dipelajari dari umur masih anak-anak. Kemudian di backgroundnya juga saya menjelaskan teknik yang bagus untuk pembelajaran bahasa anak-anak, yaitu teknik yang saya mau gunakan, yaitu teknik total physical response. Di situ Jadi poin di background kamu itu dua ya, buat ya, tadi tentang si anak-anak sama si tekniknya. Jadi buat ya, teman-teman si Ruli itu menjelaskan dua itu, dan ada berapa citation di situ kamu di background? Konten. Di background itu ada 3, cuma ada 3. Ya, ada 3, sudah ada 3 citation. Lalu habis background kamu masuk ke statement of problem. Di sini ada 2. Yang pertama itu, what are the benefits in using total physical response technique in learning language for young learner? Dan yang keduanya, how is total physical response technique improving young learner in learning language? Jadi saya mengambil kesimpulan dari dosen saya. Katanya kalau misalnya di statement of problems itu, kalau misalnya pertanyaan yang pertama itu udah memakai what atau apa, yang keduanya itu jangan sama pakai what lagi gitu. Harus nyari yang lebih atas dari what, yaitu how. Jadi biar si proposalnya bagus, itu kata dosen saya. Iya, pantesan. Bagus. Ya, jadi yang saya suka pas lagi baca, wah ini keren karena pertama di background dia bikin dalam 2 paragraf. Itu udah ada citationnya, lalu masuk ke setiap problemnya juga Ruli sudah membuat poin-poin gitu. 2 poin pertanyaan, lalu diikuti berikutnya. Kalau cerita masuk objektif ya Ruli? Iya. Oh, kirain matiin bikin ada objektif, juga diikuti 2, dan masuk juga berikutnya dia poinnya adalah apa, Rul? Habis objektif itu ada scope of the study. Scope of study atau limitation. Di situ juga Ruli masih menjelaskan. Lalu habis itu dia masuk ke metode. Boleh dijelasin tentang research methodnya? Untuk research methodnya itu saya menggunakan qualitative research karena saya nggak suka kuantitatif, jadi saya lebih memilih kualitatif. Dan konsiderasi saya menggunakan kualitatif ini juga karena ini berkesinambungan dengan riset yang akan saya lakukan, yaitu kayak misalnya mendeskripsikan nanti hasilnya itu, jadi dijelaskan lagi apa kan benefitsnya dari total physical response itu, sama bagaimana. Di research method ini kamu sudah mengquote orang lagi kan di situ kan? Oh iya. Ya, tentang udah menjelaskan metode kualitatif itu oleh siapa dan segala macam. Dan Ruli ini juga sudah menuliskan tentang berikutnya data collection. Jadi bisa dibilang ya cukup lengkap dan maju. Dan yang bagusnya tidak terlalu panjang setiap segmen, tapi ada argumentasi validasinya dengan research sebelumnya atau quotation. Itu yang menurut saya
sebuah penekanan yang penting ya dalam research buat di S2. Jadi hampir setiap argumen kita tahu ini pembelaannya apa. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin dari Ruli, terima kasih Ruli. Ya, sama-sama Terima kasih udah dijelasin. Mungkin nanti bisa kalau boleh izin ya dikirim teman-teman kalau mau lihat itu kan bisa dikirimkan juga itu ke atas slides jika diizinkan oleh Ruli. Oh iya, lihat research-nya kayak gitu. Nanti saya kirim ke Mas Ki aja. Mas Faruqi maksudnya. Kalau nggak kan Faruqi udah megang, minta Faruqi disebar. Oh iya. Seperti itu. Ya, Mas Faruqi nanti minta tolong disebar ya buat yang Proposal Research-nya Ruli. Berikutnya ada Mbak Vivi. Mbak Vivi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas? Ada jelas suara saya Mas? Saya sudah jelas, buat saya jelas. Sebelumnya bentar buat Ruli, tolong ditulis tadi beberapa poin-poin intinya, kasihan yang nggak bisa baca, dengar buat Ruli ya. Silakan Mbak Vivi. Nah ya, terima kasih Mas ya atas kesempatannya. Nah baiklah teman-teman, perkenalan dulu. Nama saya Vivi Gustia, biasa dipanggil Vivi. Dan saya adalah alumni jurusan kimia dari Universitas Andalas Padang. Nah, untuk proposal riset ini, saya membuatnya dalam format 13 halaman, yang mana proposal riset ini merupakan penelitian lanjutan yang saya lakukan waktu S1. Nah, dalam kimia itu ada beberapa bidang dan spesifikasinya. Selama S1 saya melakukan penelitian di bidang kimia material. Dan lebih khususnya lagi, saya melakukan penelitian tentang nanopartikel. Nah, untuk judul proposal riset saya, itunya Hydrothermal Synthesis Silver Nanoparticles Using Bioreactor of Gambir Leaves Extract. Nah, untuk halaman pertama, itu sudah kita ketahui bersama bahwa itu ada halaman judul. Dan selanjutnya, untuk ke halaman keduanya, saya menulisnya Table of Contents, di mana itu berisi daftar isi. Dan untuk halaman ketiganya itu berupa abstrak. Di sini saya menggambarkan penelitian secara keseluruhan, mulai dari background sampai hasil yang diharapkan. Cuman saya ringkas cukup dengan setengah halaman aja. Nah, untuk halaman selanjutnya itu ada introduction. Di sini saya menulis sebanyak 4 paragraf. Untuk paragraf pertama, saya kenalkan dulu apa itu nanoteknologi dan apa aja aplikasinya dalam kehidupan kita. Di sini saya menekankan bahwa istilahnya mengimpress pembaca bahwa nanoteknologi itu penting untuk diteliti, seperti itu. Nah, di paragraf kedua saya jelaskan perkembangan teknologi ini sekarang ini bagaimana dan kenapa saya pilih silver atau perak untuk dilakukan pengujian lebih lanjut tentang membuat nanopartikel atau nanoteknologi ini. Itu nah, di penelitian siapa yang kamu jadikan acuan? Ini penelitian saya Mas waktu S1. Oh, S1. Terus ya, yang kamu citation lagi selain itu penelitian siapa? Penelitian ahli-ahli luar negeri Mas, di jurnalnya saya iniin. Saya lihat ada dari siapa tuh? Roy ya? Roy itu luar negeri ya? Orang Indonesia juga ada tuh ya Roy. Yang paragraf pertamanya ada Shekel juga Mas. Ini ada Shekel, oke. Ya. Lanjut tuh. Ya. Nah, di paragraf ketiga ini saya jelaskan tentang silver atau perak. Kenapa saya memilih perak dalam proses sintesis ini. Nah, dalam proses produksi nanopartikel ini kita bisa menggunakan banyak zat atau banyak logam. Nah, kenapa dipilih perak saya jelaskan dalam paragraf yang ketiga. Nah, untuk paragraf keempatnya saya milih metode yang digunakan serta bioreduktornya. Istilahnya kalau dalam sintesis kimia ada beberapa zat yang kalau kita menggunakan zat kimia juga akan menimbulkan bahaya lanjutan nantinya. Makanya saya di sini memilih bioreduktor atau reduktor alami dari gambir. Kenapa dipilih gambir? Karena vegetasinya itu banyak, khususnya di Sumatera Barat, gitu Mas. Oke, seperti itu. Kalau dilihat, kamu udah baca tadi review dari saya buat proposalnya Vivi? Saya udah nyoba buka yang sticky notes-nya Mas, tapi nggak tahu kenapa Mas. Nggak bisa dibuka, diklik nggak nongol? Nggak ada Mas. Nggak ada. Oh gitu ya, kasihan. Coba lihat lagi. Diklik itu ada. Kalau saya komen itu dari Vivi itu bagus. Ini nanti juga bisa lihat itu bagus, penulisan bagus. Nggak aneh ketika dilihat ternyata ini lanjutan dari proposal sebelumnya ya. Jadi memang kelihatan berarti clear backgroundnya. Mungkin komen saya cuma ketika di sini kan kedengar sama teman-teman 13 halaman. Wah itu banyak sekali. Tapi kalau dilihat
halamannya juga bengkak karena Mbak Vivi ini sedikit-sedikit masuk bab baru loncat ke halaman baru gitu ya. Jadi banyak yang kosongnya. Iya, Mas. Itu jadi banyak. Saya cuma komen di situ mungkin ya itu tuh bisa jadi saran, mungkin nggak harus dikosongin, dan ada beberapa hal yang mungkin bisa dipangkas, tapi secara struktur penulisan dia masuk ke problem statement tadi di introduction dia sudah mencakup banyak hal yang bakal dijelaskan berikutnya. Itu bagusnya dari Mbak Vivi ini, dan masing-masing sudah kaya oleh penelitian dan reference-nya, jadi nggak banyak literatur review yang terpisah sendiri tapi udah masuk dalam. Lalu untuk penulisan problem dan hipotesa, research method itu kayak jelas, pendek, dan jelas, dan itu hal yang mungkin buat orang yang baca, apalagi misalnya ini proposal research yang pertama diterima, itu kan memang orang pengen lebih short gitu, lagi kan mungkin bisa disortin, lebih dipendekin lagi, mungkin lebih enak, tapi ini sudah cukup jelas dan enak dibaca. Mungkin pada akhirnya akan seperti itu. Iya, Mas. Makasih, Mas. Mungkin pada misalnya kalau dari ya bagus, dan juga ditulis juga sama Mbak Vivi ini, timetable-nya juga udah ada 10 langkah ditulis sama dia. Timetable-nya itu udah bagus, dan references-nya ada 2 halaman. Ya, Mbak ya. 2 halaman. Ya, Wow. Out of work. Oke, terima kasih kepada Mbak Vivi. Mungkin nanti bisa di-share juga. Boleh di-share teman-teman Mbak Vivi? Ya, boleh banget, Mas. Oke, terima kasih Mbak Vivi. Makasih, Mas. Jadi teman-teman buat Vivi sama Roli ini dia terus penulisan, saya tidak juga, buat teman-teman juga saya baca tidak semua saya bisa pahami dengan kontennya. Begitu juga tadi yang dijelaskan sama Mbak Vivi itu kimia saya paling anti, jadi paling nggak bisa. Jadi kalau sebenarnya mengenai isinya sih nggak tahu apa yang itu, tapi cuma ngeliat ke tata penulisan tentang dia men-state problemnya, men-state metodenya, dan juga citationnya. Jadi lebih ditekanin ke itu. Mungkin Mbak Vivi bisa minta tolong ditulis juga poin-poin tadi pemaparan Mbak Vivi di sini, sama kayak Mbak Ruli juga, biar yang nggak bisa dengar itu bisa baca. Baik teman-teman, buat sesi yang sekarang tadi sudah di awal tentang ideal, lalu juga ada sedikit tanggapan dari sedikit sharing dari Mbak Ruli sama Mbak Vivi yang menurut saya cukup bagus proposal research-nya. Waduh, sejak kapan putusnya? Nah ini baru 2 menit ya, 2 menit udah banyak yang terjadi, udah banyak yang sudah jelas lagi. Kalau mau di sini sih 2 menit berarti kamu nggak dengar penjelasan Mbak Vivi ya? Cek. Oke, untung dengar. Oke, yang lain gimana? Buat yang lain masih ada pertanyaan? Silahkan buat yang lain pertanyaan, tanggapan, dan Mbak Ruli yang Mbak Vivi ditunggu tulisannya ya. Pas Mas Ki ngomong putus, oke lah nggak apa-apa kalau saya yang putus-putus mah. Yang lain gimana, masih ada di lokasi? Cek.
Oke, jika memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, masuk ke sesi yang paling ditunggu, sesi PR. Tulisan Mbak Ruli dan Mbak Vi masih ditunggu ya. Nah itu betul, Mbak Segar. Untuk PR-nya, oh ya buat kan tadi di PR sebelumnya kan yang ketiga ini adalah kalian mengevaluasi sendiri. Ada yang berbeda juga nggak evaluasi yang kalian buat dan evaluasi yang saya kasih? Di evaluasi yang saya kasih itu ada scoringnya juga, sama seperti yang kalian buat. Kalau misalnya ada dan mau ditanyakan, baik yang udah lihat ataupun belum, misalnya baru mau lihat habis ini, terus mau tanyakan berikutnya, seperti biasa, saya bebas aja. Lalu buat PR-nya ada 2 buat yang minggu depan, maaf TOB berikutnya. PR yang pertama adalah, ini nomor hilang ya, saya coba lagi deh. PR pertama itu yang di quote personal statement kamu yang kamu udah pernah buat dulu atau motivation letter itu, kamu lihat mana bagian yang baik itu identity, mana yang dreams, mana enterprise, mana yang achievement, mana yang learning, kamu tandain. Terus kalau misalnya ada yang kurang, kamu terus saya kurang ini dan coba kamu tambahin. Bukan berarti nanti ke depan kamu harus selalu ada itu, enggak, seperti saya bilang ini terserah kamu penggunaannya, tapi kamu coba tambahin buat belajar aja untuk identifikasi ideal kamu. Lalu buat PR keduanya, untuk PR keduanya adalah kamu cari info tentang jurusan yang kamu mau, universitas yang kamu mau, kalau itu lebih dari satu nggak masalah, dan kamu cari tahu gimana cara masuknya, kapan dia dibuka, kapan dia tutup, deadline-nya kapan, apa persyaratannya, itu kamu cari tahu semua infonya, dan TW berikutnya kamu harus sudah punya semua info tersebut. Lalu kamu cari info juga tentang profesor yang mungkin possible, boleh buat asih, boleh banget diperbaiki. Lalu buat itu PR pertama sih ya. Untuk yang kedua itu tadi info jurusan kamu, unik kamu, mas kamu, dan possible profesor kamu gitu. Kalau kamu bisa sampai dapetin, oke, saya mau profesor ini. Kadang-kadang kan ketika banyak teman saya itu, ya betul Sekar nggak bisa dengar masalahnya ya. Boleh diperbaiki dan ya motivation letter. Nah, personal info tentang jurusan kamu tadi dan kalau bisa profesornya siapa, incaran kamu mesti kalau ada, dan kamu udah nentuin profesornya, kamu lihat dia penelitian tentang apa, publikasinya tentang apa. Gitu, karena nggak jarang kita nemu orang-orang yang kita tahu awalnya lewat jurnal aja. Itu kalau dalam ke Eropa ya, saya banyak yang oke, ternyata dia nulis buku, ternyata dia nulis di jurnal yang dipakai, ternyata yang ini itu ada. Seperti itu.
dari dua PR tersebut jelas. Jadi pertama tadi kamu tandain yang ideal itu apa aja, lalu kamu perbaiki, kamu tambahin. Tapi ditandain ya bagian idealnya biar saya bisa lihat. Bisa di blok, bisa di underline, bisa di apa, terserah. Mana identity, mana in dreams. Oke, makasih Mbak Ruli. Buat 2 PR masih ada pertanyaan. Kalau PR sudah jelas, dikumpulin kapan? Harus kumpulin PR ya. Kumpulin PR Agustus tanggal 11 gimana? Oke, Agustus tanggal 11 ya. Buat keduanya. Ada pertanyaan lagi terkait PR, terkait yang lain semuanya? Oh iya, nanti Agustus tanggal 11 kita bikin lebih baik ya, lebih Jerman, lebih kontak. Kita mulai video. Belajar budaya sana. Pembahasan apa? Oh iya, sorry. TOB-nya tanggal mungkin sekitar tanggal 22 ya, 23. Kalau berubah diinfoin lagi. Buat, oh iya, Sekar udah mau duluan Sekar ke Jerman ya. Nggak apa-apa buat Sekar, tugasnya mah bisa dikirim juga tetap kan. Kan internet ada. Insya Allah di sana internet lebih bagus, yakin. Sekar ini teman-teman mau summer school ya, masalah ya. Benar ya Sekar ya? Nanti mungkin di TOB berikutnya agenda tambahannya Sekar berbagi pengalaman, ditambah dengan nanti saya ada minta, mungkin hari ini kebetulan karena komen ya buat yang cowok-cowok nih, saya baca tulisannya cowok-cowok tuh saya baca tulisan yang proposal research saya. Yang laki-laki itu isinya itu bagus-bagus, cuman penulisannya aja yang masih udah digabung-gabung banyak kan ya, tidak tertata dengan rapi dan tersegmentasi. Itu saya kasih komen kan mostly kayak gitu kan, itu sama saya juga kayak gitu orangnya, tapi ya itu bisa menjadi catatan. Setidaknya dengan sedikit usaha lebih nanti kamu bisa jadi hal yang ini nggak kalah bagus sebenarnya. Cuman itu kalau saya lihat banyak kan yang laki-laki tuh kayak gitu, sama sih saya juga kalau nulis juga kalau belum ada yang keharusan sih ya seadanya aja. Padahal idenya saya lihat cemerlang gitu kan.
ada yang tentang macam-macam. Apalagi yang saya pernah kali baca tuh yang tentang matematika, itu dalamnya dalam banget gitu. Cuman ya itu semua terkumpul. Mungkin nanti buat penulisan dan segala macam bisa lihat contohnya buat yang Mbak Vivi yang baru lagi bikin tadi. Dan berikutnya mungkin saya akan pilih buat pertemuan berikutnya selain nanti pengumpulan tugas, terus materi berikutnya sesuai dengan tugasnya itu. Lalu akan ada penyampaian pengalaman, berbagi pengalaman dari Sekar. Sekar bagi pengalaman ya, TOB berikutnya Sekar. Sekar mesti dengar kan ya Sekar? Oh Sekar nggak bisa denger ya? TOB berikutnya agenda tambahan sharing dari Sekar dan personal statement dari 2 orang. Begitu, nanti saya lihat dari buku tugas kumpulin, saya pilih berikutnya yang cowoknya bakal menjadi pembicara juga sharing. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Sebenarnya hari ini kalau yang saya penilai itu ada 3. Sebenarnya satu lagi itu yang berbeda, saya salut, saya mikir pas baca berbeda, wow ini kok keren banget. Itu satu lagi Mbak Ikrim, tapi Mbak Ikrim nggak nongol hari ini ya. Saya tanya juga nggak jawab. Lebih saya mau minta prestasi juga. Jadi dirapihin personal statementnya, di list mana idealnya, kalau ada yang kurang ditambahin terus dikirim, juga ntar tentang info universitasnya ntar dikirim juga. Seperti itu. Oke. Kalau tidak ada lagi, oke, baru li. Kalau untuk mendapat LA itu berarti kita harus mulai apply univ dari sekarang. Iya. Sesegera mungkin. Sebenarnya kalau ada yang mau DAD tahun depan, biasanya deadline-nya bulan Juli ini. Submit berkas ke PAD Jakarta. Tapi nggak tahu info terkini. Segera mungkin berikutnya itu udah mencari tahu tentang kampus dan jurusan dan profesor. Karena ketika udah kamu tahu, ya kamu hubungin sebenarnya langkah konkretnya langsung itu. Kamu hubungin, kamu telusurin, kamu dapat LOA. Wah, kalau udah dapat LOA tuh udah kayak setengah jalan beres. Setengah jalan itu LOA, setengah jalan itu beasiswa. Dan ketika kamu dapat LOA dan beasiswa, oke lah. Itu berarti alhamdulillah tinggal jalan. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan saja. Kalau ada yang mau ditanyakan di luar dari sesi ini, silahkan tanya. Bisa hubungin saya seperti biasa. Di waktu itu pernah ngasih nomor WhatsApp-nya, juga ada di Skype juga silahkan. Mau yang lain juga silahkan. Insya Allah dijawab. Kecuali kalau aja mungkin lagi sibuk-sibuk, tapi jawab kok. Malah beberapa yang nanya kan dijawab terus. Mungkin begitu dari saya. Nanti Mas Faruk tolong dikirim ya CV dari bukan CV, proposal research dari Rule sama Vivi buat teman-teman yang lainnya. Teman-teman kalau masih ada tanggapan tentang reviewnya juga silahkan tanya ke saya. Mungkin sekian dari saya untuk kali ini. Terima kasih buat pembicara tambahan kita, baru Rule sama Vivi, dan juga semua teman-teman yang hadir, semua teman-teman yang on time. Berikutnya kita lebih on time, berikutnya kita lebih Jerman ya, lebih on time, juga
Berikutnya kita cobalah, saya cari internet yang bagus, kita coba yang lebih bagus dari internetnya, voice call dan video call. Kita coba video call ya, soalnya teman saya kemarin yang dari lain pakai video call ya. Oke, terima kasih. Saya tutup QB kali ini. Sampai jumpa di berikutnya. Silahkan hubungi saya kapan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.